Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya sampaikan rasa puji dan syukur saya atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah dan nikmatnya sampai hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa, tak lupa pula saya sanjungkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang telah terang benderang. Saat ini semoga kita diberikan syafaat pada yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan sebelumnya nama saya Zikri Fardiansah dengan NIM 503200080 dari kelas 4C Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan memenuhi tugas ekonometrika yang diampu oleh Bapak Pak Fadul Mubarak. Dengan judul tugas yang diberikan adalah menjelaskan tentang praktikum time series dan peramalan harga saham 100 hari yang akan datang berdasarkan model ARIMA. Baiklah, yang pertama itu kita panggil dulu datanya. Misalnya kita save di D, kita buka datanya di D. Dan kalau kalian save di C, kita buka di C. Setelah itu kita running. Oke, jika tidak muncul kata-kata error, berarti kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Setelah itu, head datanya, kita running. Jika sudah muncul datanya, dan jika tidak terjadi error, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan melihat data volumenya. Kita running. Setelah muncul datanya, kita akan melihat data tetapi yang bagian volume saja. Baiklah, head data yang di atas, kita pindahkan ke bawah, dan kita running kembali. Sudah muncul datanya, dan terlihat yang muncul cuma data bagian volume saja. Setelah itu, TS plotnya kita running. Dan itu grafiknya sudah terlihat. Baiklah, sejauh ini masih aman. Tidak ada tulisan error, berarti kita bisa lanjut. Tahap selanjutnya yaitu library time series. Kita running kembali. Jika piketnya belum terinstall, kalian install dulu. Dan ini sudah terinstall. Sudah bisa jalan dan muncul seperti ini. Selanjutnya, ACF kita running terlebih dahulu. Dan bisa terlihat di layar muncul seperti ini. Baik, setelah itu PACF-nya kita running juga. Dan muncul grafiknya seperti ini. Bisa kita lihat teman-teman, pada layar setelah itu kita akan melihat pada dugaan 1. Pada dugaan 1 itu kan di ujungnya 4. Diambil dari grafik ACF-nya. Bisa kita lihat itu garis-garis yang melewati garis biru yang secara berurutan pada data saya itu ada 4 garis. Maka kita tulis di sini yang paling ujungnya yaitu 4. Tengahnya tetap kosong dan 2 ini berasal dari grafik PACF-nya. Karena cuma ada 2 garis yang berurutan dan yang melewati garis biru, berarti yang ditulis cuma 2. Selanjutnya kita lanjut dan kita blok bagian dugaan 1-nya. Habis itu kita running kembali.
Dan terlihat pada layar sudah muncul MA-nya sampai 4 dan terdapat intercept juga di dugaan 1. Setelah itu kita lanjut ke dugaan 2. Ikuti saja yang di atas yaitu 2 dan 4. Kita running kembali. Muncul seperti ini. Dan itu bagian intercept yang hilang. Lanjut lagi ke dugaan 3. Itu kita ubah angkanya yang di atas itu 4. Kita rubah saja dari 4 ke 3. Dari 4 ke 3. Selanjutnya 0, 0-nya tetap dan 2-nya kita rubah ke 1. Running kembali. Setelah itu kita blok dugaan 3-nya saja, kita running lagi dan MA-nya sampai 3 saja dan intercept-nya muncul kembali. Lanjut lagi ke tahap selanjutnya yaitu library-nya kita running. Jika belum terinstall package-nya, kita install terlebih dahulu. Baiklah, ini sudah terinstall. Belum? Baiklah. Ini sudah terinstall. Bisa kita lanjut ke Coep testnya. Oke, Coep test 1 kita running. Bisa kita lihat ada beberapa data yang signifikan. Selanjutnya kita ke Coep test 2. Juga kita running. Bisa kita lihat tidak ada yang signifikan. Pada layarnya beberapa data yang signifikan. Setelah itu lanjut ke dugaan 3. Kita running. Terlihat pada layar ada beberapa data yang signifikan. Lanjut ke tahap selanjutnya yaitu residual dugaan 1, 2, dan 3. Kita running. Jika seperti ini tidak ada tulisan error, berarti aman. Lanjut ke box testnya. Kita running box testnya residual 1. Begitu juga dengan residual 2 dan 3. Kita running. Di situ bisa kita lihat perbedaan pada residual 1, p-value-nya 0,9997. Pada residual 2, p-value-nya 0,8912. Dan pada residual 3, value-nya 0,9998. Lanjut lagi pada tahap selanjutnya, yaitu library forest cache. Kita running. Jika package-nya belum terinstall, kita install terlebih dahulu. Package-nya setelah terinstall, kita running. Sepertinya aman, tidak ada tulisan error. Kita lanjut ke akurasi dugaan 1, 2, dan 3. Kita running. Kita lihat RMSE yang mana yang paling kecil itulah yang paling bagus. Pada dugaan 1 RMSE 4855,83 dan pada dugaan 2 RMSE-nya 4913,985 dan pada dugaan 3 RMS-nya 4856,466. Bisa kita lihat di datanya RMS-nya yang paling kecil yaitu pada dugaan 1. Maka di forecast-nya kita tulis dengan 1. Forecast dalam kurung dugaan 1 H sama dengan itu yang diminta ramalannya. Pada soal yaitu 100 harga saham yang akan datang, maka kita tulis H sama dengan 100 tutup kurung, kita running. Dan inilah ramalan harga saham pada 100 pada masa yang akan datang.
Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum time series untuk peramalan 100 harga saham pada masa yang akan datang. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.